Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum beserta dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif, yakni Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika, yakni Ustazah Eka Rahayu MPD beserta teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif yang tidak memiliki pedoman baku. Proses analisis melibatkan pelacakan, pengorganisasian, pemilahan, sintesis, pencarian pola, interpretasi, dan penyajian data untuk memahami fenomena yang diteliti. Pembahasan yang pertama yaitu validitas data. Validitas data menentukan sejauh mana data yang dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Di sini ada dua jenis validitas. Yang pertama, validitas internal, ketepatan desain penelitian dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua, validitas eksternal, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan ke populasi yang lebih luas. Uji keabsahan data meliputi kredibilitas, kepercayaan terhadap data yang diuji dengan perpanjangan pengamatan, mengamati kembali untuk memastikan data benar dan lengkap. Yang kedua, meningkatkan ketekunan, mengamati secara cermat dan terus-menerus. Yang ketiga, triangulasi, mengecek data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Yang keempat, analisis kasus negatif, mencari data yang bertentangan untuk menguji kebenaran temuan. Yang kelima, bahan referensi, menggunakan dokumen pendukung seperti foto atau rekaman wawancara. Yang keenam, member check, mengonfirmasi temuan dengan pemberi data untuk memastikan keakuratan. Yang kedua, ada transferability, sejauh mana hasil penelitian data diterapkan dalam konteks lain tergantung pada kejelasan dan kelengkapan laporan penelitian. Yang ketiga, dependability, menguji keandalan proses penelitian dengan audit independen terhadap keseluruhan langkah penelitian. Yang keempat, confirmability, menguji apakah hasil penelitian benar-benar berasal dari proses penelitian yang dilakukan. Pembahasan yang kedua yaitu proses analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif berbeda dari data kuantitatif karena lebih fokus pada pelacakan dan pengaturan data secara sistematis, seperti transkrip wawancara dan catatan lapangan untuk menentukan pola dan makna. Prosesnya meliputi 3 tahap utama. Yang pertama, ada analisis data sebelum di lapangan. Menganalisis data dan fokus penelitian dapat berkembang setelah penelitian di lapangan. Yang kedua, analisis data selama di lapangan. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi sambil melakukan analisis langsung. Menggunakan lembar rangkuman kontak, pengkodean data, dan pembuatan memo untuk mengorganisasi informasi. Pengkodean pola digunakan untuk mengidentifikasi tema utama dalam data. Yang ketiga, ada analisis data setelah pengumpulan data. Penyajian data dalam bentuk narasi, grafik, atau tabel untuk memudahkan pemahaman. Menyusun analisis berdasarkan konteks sosial yang relevan. Pembahasan yang ketiga, ada model-model analisis data. Terdapat 4 model analisis data menurut Spradley. Yang pertama, analisis domain, mengidentifikasi pola umum dalam suatu budaya. Yang kedua, analisis taksonomi, menjabarkan kategori budaya secara lebih rinci. Yang ketiga, analisis komponensial, menganalisis struktur internal dan atribut dalam kategori budaya. Yang keempat, ada analisis tema budaya, mencari hubungan antar konsep budaya berdasarkan pola sosial yang ada. Adapun untuk pembahasan yang keempat ada langkah-langkah analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara sistematis untuk mengolah transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya agar peneliti dapat menyajikan temuan.
Model Miles dan Huberman menguraikan 3 tahap utama. Yang pertama, reduksi data. Memilih, memusatkan, dan mengorganisasi data agar lebih jelas dan terarah. Tahapan meliputi meningkah data, pengkodoan, pencatatan objektif dan relektif, serta penyimpanan data yang terorganisasi. Analisis dilakukan selama pengumpulan data dengan pembuatan memo dan pertemuan antar peneliti jika dilakukan di berbagai lokasi. Yang kedua, ada penyajian data. Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk narasi matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Klasifikasi dilakukan berdasarkan tema yang sesuai dengan rumusan masalah agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dibuat berdasarkan temuan yang telah diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengecek keterwakilan data, triangulasi, membandingkan data, serta menggunakan kasus ekstrim untuk memastikan validitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.